Alur cerita Busamen Gachi Fighter episode pertama. Menceritakan seorang pria parubaya bernama Yoshioka Shigeru, seorang pekerja di sebuah kantor pemasaran yang selalu menjadi sales terbaik dan sangat menikmati dunia kerjanya. Meskipun dia kurang good looking, atau lebih sopannya kita sebut saja jelek. Hari-harinya berjalan baik sampai ketika di kereta seorang wanita menuduhnya sebagai orang cabul dan sebagai orang jelek tidak ada yang percaya padanya. Kejadian itu membuatnya harus membayar denda dan dipecat dari perusahaannya. Dia semakin tersiksa dengan muka jeleknya dan sampai 6 tahun lebih dia menganggur dan mengurung dirinya di dalam kamar. Sampai akhirnya dia tidak sengaja membaca sebuah forum berita yang memberitahukan tentang orang hilang. Dan ada sebuah komentar yang memberitahukan tutorial agar bisa masuk ke isekai atau dunia lain. Shigeru awalnya menertawakan tapi tak disangka dia malah melakukan tutorial yang diberikan, yaitu tepat pada jam 2 malam, laptopnya menghadap utara dan membuka jendela. Benar saja, notifikasi muncul berisi formulir untuk memasuki dunia lain dengan sebuah poin yang menentukan seberapa besar kekuatan mereka nanti. Tapi karena Shigeru mengatur tampilan karakternya menjadi minus 255 atau paling jelek, dia langsung mendapatkan 13.000 poin. Belum lagi dia menambahkan di deskripsi permintaan agar penghasilannya 1 berbanding 10.000. HP-nya berkurang 10% saat menyentuh wanita dan akan mati bila berhubungan badan. Dan yang tak disangka, dari hal yang tidak pernah diminta orang lain itu, dia mendapatkan poin sebanyak 100 triliun. Dan waktu pun habis, dia langsung ditransfer ke dunia lain. Dia terbangun di atas ranjang dengan fisik yang sangat gendut dan dengan wajah yang tetap jelek. Dan ada 3 orang lainnya yang menyambutnya di sana, yaitu Seiji, Rizu, dan Seika. Dan diungkapkan ternyata mereka semua adalah orang-orang yang baru datang ke isekai ini dengan mengikuti tutorial yang sama seperti Shigeru. Mereka lalu berbagi pakaian dan senjata yang sudah disiapkan di rumah tempat mereka respawn. Dan Seiji mengajak mereka untuk ke kota terdekat yang mereka lihat dari map. Dan saat akan berangkat, tiba-tiba muncul goblin kecil yang datang menyerbu mereka. Seiji dan Rizu langsung bergerak untuk melawan para goblin, sedangkan Shigeru dan Seika membantu dari belakang. Seika yang memilih busur ternyata tidak bisa memasang talinya. Shigeru tiba-tiba dipukul oleh seekor goblin dan saat akan membalas, karena yakin dirinya kuat dengan poin yang dimiliki lebih dari 100 triliun, ternyata pukulannya tidak berdampak apa-apa. Malah dalam sekali pukulan dari si goblin, Shigeru dibuat sujud syukur. Lalu dia mengingat kalau saat login kemarin dia kehabisan waktu dan lupa membagi poinnya ke seluruh kemampuannya, dan dengan tekad kuat dia berhasil mengalahkan goblin kecil tadi. Akhirnya muncul bar status yang mengatakan kalau dia sudah naik level, bahkan langsung ke level 31, dan dia membagi poinnya ke semua kemampuannya masing-masing 1 triliun poin. Benar-benar statistik yang sangat ngecit dan tak diduga dia mendapatkan gelar sebagai dewa sejati. Dan dengan HP sebanyak bocil di luar sana yang belum menonton video ini, dia tidak merasakan pukulan goblin sama sekali seperti sebelumnya. Dan saat mencoba kekuatannya dengan statistik yang baru, hasilnya dengan satu jentikan jari, goblin tadi langsung hilang dari penglihatan. Dia segera membantu Seika memasang tali pada busur panah dengan ketangkasan 1 triliun. Busur tadi langsung jadi.
Senang melihat Shigeru bisa memasang tali busur, Seika menyuruhnya untuk mencoba pertama kali untuk memanah, dan tak bisa menolak, Shigeru langsung mencoba memanah. Sambil menggunakan skill Ultimate Strike, panahnya malah terbang ke atas, tapi tak diduga dari anak panahnya keluar simbol sihir dan seekor naga emas yang langsung menghujani dan membinasakan para goblin sampai tak tersisa. Semua heran, bahkan Seika bertanya apa yang terjadi. Tapi Shigeru beralasan kalau itu cuma karena dia pernah ikut ekskul panahan. Dan Seika percaya begitu saja. Seika langsung mengambil alih dan mencoba beraksi menggunakan panahnya. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Dia hanya menghambur-hamburkan anak panahnya tanpa mengenai satu target pun. Sampai semua anak panahnya habis. Benar-benar Sakura tapi mode rambut panjang. Atau dengan kata lain, tidak berguna. Shigeru yang tidak ingin Seika sedih langsung menggunakan skill membuat busur dan panah dan merubah satu ranting kayu menjadi banyak anak panah baru dan pura-pura kalau Seika menjatuhkannya. Dan Seika kembali beraksi walau hasilnya tetap sama saja. Akhirnya semua goblin dikalahkan dan Shigeru berniat untuk ikut mereka sampai ke kota dan lalu berpisah di sana. Sampai di kota bernama Iria, mereka langsung mencari tempat makan ke toko hamburger. Dan di saat itu Shigeru memutuskan untuk berpisah saja dengan teman-temannya. Di tengah perjalanan dia berhenti dan bertemu seekor kucing. Saat akan mengelusnya, dia dikagetkan oleh Seika yang ternyata datang menghampirinya membawa hamburger sebagai tanda terima kasih karena ternyata Seika sadar kalau Shigeru yang membantunya memungut anak panahnya sekaligus mengikat tali pada busur panahnya. Bimbo Shigeru-san. Shigeru mulai berpikir kalau Seika ternyata orang yang bisa balas budi, walau memiliki sifat yang agak jutek dengan orang yang jelek sepertinya. Tapi tak disangka, saat mengambil hamburger, dia menyentuh tangan Seika yang membuatnya seperti tersengat karena kekurangan HP 10%. Yang dengan jumlah HP sebanyak itu, sakit yang dia rasa setara dengan kehancuran bumi. Dan yang lebih parah adalah burger yang dibelikan oleh Seika juga terlempar dan terbuang sia-sia, membuat Seika sangat kecewa dan ingin menangis. 58兆のダメージ、雑に計算しても地球300個分の人類が滅ぶ。Tapi dengan skill top salesnya di kehidupan sebelumnya, Shigeru langsung meminta maaf sambil memuji Seika. Dia bilang kalau dia tidak sengaja melemparnya karena kaget akan kecantikan Seika. Dan dia akan tetap memakan burger yang sudah Seika belikan walaupun sudah kotor dan rusak. Tapi karena termakan rayuan dari sales gendut itu, Seika menawarkan agar Shigeru memakan burger miliknya saja dan mereka semakin dekat. Dengan begitu, Shigeru memutuskan untuk menunda petualangan solonya dan akan tetap berpetualang bersama timnya itu. Dan episode pertama ini selesai di sini. Nantikan terus episode berikutnya dan alur cerita anime lainnya hanya di RWPP Anime. Pastikan dukung kami dengan cara like dan subscribe-nya ya.